lagi di Alive After College 2.0 kami UMN. Nah, langsung saja tadi kan dari awal sudah aku bilang nih bahwa kita punya dua narasumber yang sungguh inspiratif. Kalau tadi kita sudah bicara dari dunia entrepreneur, sekarang kita saatnya berbicara dengan yang berkarir profesional ya. Dan narasumber kita berikut ini bisa kita saksikan profilnya dalam tayangan berikut ini. Harits Indi Pradana, lulus kuliah dengan prestasi yang baik tentunya menjadi impian bagi semua orang. Ribuan orang berlomba-lomba setiap tahunnya agar dapat diterima di perusahaan yang mereka impikan. Untuk dapat masuk di perusahaan tersebut tentunya mereka harus menunjukkan kemampuan mereka dengan beragam cara, salah satunya adalah dengan menampilkan CV yang menarik. Langkah ini diambil oleh lulusan Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara, Harits Indi Pradana atau yang kerap disapa Doni. Beberapa waktu lalu CV ini menjadi perbincangan hangat netizen karena desainnya yang mengejutkan. Penasaran akan alasan Doni menciptakan CV tersebut? Bersama-sama kita sambut, inilah Harits Indi Pradana. Ya, itu tadi profil dari narasumber kita yang kedua yang cukup viral. Langsung saja kita undang Harits Indi Pradana. Hai. Bro, halo. Siap. Boleh nih Kak Doni ya, dipanggil akrabnya Kak Doni. Mungkin boleh sebutin ke sobat kami UMN nama, NIM, angkatan, prodi, sama kesibukannya sekarang. Oke, nama gua apa saya? Bebas ya. Enaknya aja. Lebih enak. Gua Harits Indi Pradana, panggilannya Doni. Terus NIM-nya 0912 021 0354. Gua masih ingat. Masih ingat ya? Sekarang sibuknya apa sih Kak? Baru ini sih, setahunan ini sekarang aku pindah ke Angkasa Pura 2 as creative producer. Widih, mantap nih ya, bener-bener satunya adalah entrepreneur, yang satunya kreatif produser di Angkasa Pura. Dan ngomongin sedikit nih soal yang lagi viral ya di dunia maya, di semuanya ngomongin soal CV kabar duka nih ya. Ini pulang ke rumah bapaknya karena telah lulus kuliah dari Universitas Multimedia Nusantara pada 14 November 2014 pukul 11.00 nih. Harits Indi Pradana, kira-kira apa sih yang awalnya tuh masa pede kan? Biasanya nih orang kalau misalnya ngirim CV tuh pengennya yang keren, minta teman-teman desainernya yang editor biar ini bagus gitu. Nah, kenapa sampai akhirnya CV-nya kayak gini nih? Oke, jadi kalau teman-teman di sini tahu 2014, 13-14 itu wifi di UMN tuh bapuk banget. Dulu, sekarang enggak. Canggih. Sekarang ada wifi-nya ya, boleh Ada minta. dong. Sekarang udah ada. Terus satu-satu tempat buat oasis internet kita itu di Perpus. Pas aku main ke sana tuh, aduh itu apes banget. Lagi down internetnya. Lagi down, terus? Lagi down, kemudian nggak bisa cari ini dong, nggak bisa cari referensi. Itu emang hari itu ke kampus cuma buat bikin CV. Kebetulan di situ karena teman-teman kok angkatan gue udah pada bikin CV sih, lu pengen buru-buru kerja. Apa sih? Kira gue juga bikin CV. Mau cari referensi, internetnya down, ya sudahlah baca koran Kompas. Itu gue baca. Terus kebetulan lagi ada yang meninggal, alhamdulillah. Lagi ada yang meninggal, terus layoutnya kece juga karena di kepala gue tuh kalau kebetulan anak DKV, CV-nya tuh pada lucu-lucu, pada kreatif. Pengen membuat sesuatu yang out of the box biar dilirik sama HRD karena anak baru fresh grad, kita cuma punya CV senjatanya. Bener. Mereka nggak tahu kita di kampus apa kek, jadi ya udah, wah layoutnya lucu juga. Kira gue langsung bikin 10 menit langsung jadi kayak gitu tuh. 10 menit langsung jadi seperti ini ya. 10 menit gua. Oke, nah berarti waktu bikin ini optimis gak sih bakal diterima sama HRD? Tidak. Oh, tentu tidak nih ya. Tidak. Terus Tidak. kira-kira abis pasti nge-play banyak dong. Kebetulan ini nggak sempet aku apply-in. Waktu itu lagi ada salah satu mall di Jakarta, semacam kampus tour gitu, mau rekrutmen gitu kan. Terus aku coba ikut, itu jam 10, jam 11 taruh CV-nya, udah isi psikotes apaan tahu, jam 2 apa jam 3 sore gitu ditelepon. Ditelepon, langsung Langsung terima kerja. Interview dulu. Oh, interview dulu. Nego Nego gaji itu penting banget tuh. Terus langsung interview, langsung datangnya tanggal segini gitu kan.
bukan di Ohana. Coba ada. Udah coba dong Ohana ya, langsung apply. Gue apply. Gue di mall itu langsung datang. Oh ini CV-nya diketawain dulu gue. Oh, terus. Kayak kita cocok kerja di sini buat di kreatif kita di sini. Ya udah, kira tuh buat kerjaan pertama abis lulus pakai CV yang ini. Jadi kerjaan pertama abis lulus pakai CV ini langsung keterima ya di salah satu mall itu. Ya. Wow, itu tadi kisah suksesnya dari Kak Doni. Nah, tadi kalau misalnya tadi kan kita balik lagi ke Kak Peter nih, gimana caranya untuk success story-nya Ohana tuh pas kapan sih? Maksudnya pas paling momen suksesnya? Momen suksesnya kita tuh bisa dulu jadi gini, buat anak muda tuh mau dirinya tuh yang ngetop dirinya. Selalu dia bilang tuh anak muda zaman sekarang, dan itu nggak salah gitu. Dan ketika saya mau bikin Ohana tuh semua pemain wedding tuh bilang Ohana tuh nggak mungkin sukses gitu. Kenapa? Karena lu nggak jual nama. Biasanya orang tuh jual Peter Entertainment gitu, soal namanya dia. Catering ya Peter Catering. Tapi saya tuh selalu bilang, karena dulu saya pernah kerja 3 tahun dan saya kerja di perusahaan yang cukup besar gitu, dan dulu dapat posisi cukup bagus. Lalu saya bilang, wah saya juga mau kayak dia dong gitu loh. Saya juga mau kayak perusahaan itu. Saya sebut aja lah perusahaannya, saya di grupnya Sinarmas dulu, di grupnya mereka. Saya bilang, wah saya pengen tuh kayak grupnya mereka gitu, kayak Kompas, kayak Sinarmas, Sumarekon. Dan saya akhirnya bikin satu brand namanya Ohana, dan tidak ada embel-embel Peter secara pribadi. Dan ketika kita launching, ternyata market sambutnya dengan begitu baik gitu. Kenapa? Karena kita berani. Saya bilang, ya meskipun orang PR tapi ya jiwa marketingnya tinggi. Saya bilang, apa sih keywordnya? Semua orang tuh punya keyword gitu. Keyword lu untuk jualan tuh apa? Saya punya keyword tuh 100% guarantee no upgrade. Jadi harga gue tuh udah gak ada embel-embel nambah-nambah apa-apa lah. Dan itu ternyata diterima banget. Tahun pertama kita launching Ohana tuh kita langsung grab 150 event. 150 event dan perusahaan-perusahaan kayak Sumarekon dia punya venue, dia kontak ke kita, Sinarmas ya karena saya punya jejaring dulu di situ, dia kontak ke kita, Lipo, akhirnya kita berjejaring sama perusahaan-perusahaan besar yang mereka punya venue-venue wedding, dan akhirnya hotel-hotel seluruh Jakarta ya mereka juga kita approach. Dan kalau dibilang suksesnya adalah ketika pengantin yang pakai kita dan happy. Kenapa? Orang dulu punya cita-cita, misalnya kenapa sih lu pilih Ohana? Misalnya lu cuma punya cita-cita wedding di bintang 3 gitu ya, di 3 star hotel. Tapi dengan service yang kita kasih, lu bisa wedding di bintang 4. Jadi kita selalu upgrade mimpinya orang, dan kita tuh sangat diterima sekali di market dengan saya bilang best service yang kita punya. Dan kita mungkin satu-satunya WO atau wedding enterprise yang setiap hari kita bisa ngadain event 25 sampai 30 kawinan. Wow, dan timnya Ohana itu, saya bilang tim ini kerja tim karena bukan kerja saya pribadi. Ini sekarang untuk full timer itu dari 4 orang kita ngerintis Ohana. Salah satunya dulu juga alumninya UMN juga. Dari 4 orang sekarang full timer kita 170 orang. Part timer kita untuk setiap event itu ya luar biasa nih. Part timernya ya WO, pemain musik, fotografer, karena kita semuanya Ohana Group itu hampir 1.500 orang sekarang. Dan di tahun 2019 ini merasa titik profesionalnya kita karena akhirnya di Ohana ada sekarang ada 2-3 orang yang salary-nya lebih besar dari saya gitu. Kenapa? Karena saya hire direktur operasionalnya Astra untuk join sama Ohana. Dan untuk di dunia fotografi mungkin teman-teman tahu Axio Foto. Saya juga hire fotografer seniornya, foundernya yang udah 15 tahun di Axio, saya hire ke Ohana. Jadi sekarang Ohana isinya sudah orang-orang yang profesional dari tim HRD, dari yang kita 2015 tuh mulai berempat di ruko yang kecil. Meskipun ada support dari kebetulan teman saya juga pengusaha, tapi kita mulai dari 4 orang, sekarang kita udah bisa menghidupi banyak orang. Dan itu sih salah satu menurut gue tuh pencapaian gue gitu, karena wah gue bisa buka lapangan pekerjaan cukup banyak. Dan wedding ini kerjanya anak muda banget, gue bisa ketemu sama tim gue yang masih muda, yang energik, yang punya ide-ide kreatif. Itu yang mungkin bikin orang, wah Ohana tuh ternyata baru 5 tahun gitu ya. Pemain-pemain wedding yang lama tuh pikir saya tuh nerusin usaha orang tua gitu, ternyata ya enggak gitu ya. Ohana baru 5 tahun
Tapi 5 tahunnya kita ini cukup bisa mengambil hati orang-orang yang mau menikah. Cakep ya. Nah kalau tadi Kak Peter ini mengambil hati-hati orang-orang yang mau merit ya. Nah ini kalau misalnya Kak Doni lebih mengambil hati HRD. Nah gimana tuh awalnya berkarir di mall sampai perjalanan karirnya sampai sekarang di Angkasa Pura ya sebagai kreatif produser. Mungkin boleh diceritakan nih ke sobat kami Women. Ya kalau gue sih awalnya kan di mall itu. Di mall terus kayak di Jakarta, rumah di BSD, mungkin kita tetangga kali ya. Jauh juga ya Jakarta rumah di BSD. Geng BSD kayaknya. Iya, geng terus. BSD. Gue naik kereta zaman dulu kan. Dari mall yang ini terus sempat loncat ke satu mall lagi di daerah Jaksel, terus aku abis dari itu sempat ke properti. Jadi aku prinsipnya pingin pindah pekerjaan walaupun sama, tapi pinginnya ke bidang usaha yang baru biar bisa naikin skill, naikin relasi buat jadi tahu juga nih tren-tren yang di setiap bidang-bidang usaha itu apa aja. Terus sempat ke CCCG itu salah satu dari top 500-nya ini Fortune. Sempat ke situ. Terus terakhir ini aku di Angkasa Pura itu ditelepon. Oh, fun fact, aku kalau pindah kerja nggak pernah apply, jadi diteleponin terus. Wow. Luar biasa loh. Aku nih kalau kerja apply dulu 500 ini kayaknya ya baru keterima. Wah, kayaknya aku mesti bikin ini deh abis ini ya biar berarti ini tuh bener-bener kepakainya cuma pas nge-play pertama kali di mall. Setelah berikutnya kamu ditelepon dan ini nggak kepake. Nah, tapi kenapa bisa viral sih? Coba mungkin apa kamu sebarin press release ke media-media atau gimana? Bayar jangan-jangan gimana tuh? Jadi kayak tahun lalu 2019 tuh aku nemu flash disk zaman kuliah, flash disk yang ada isinya itu kebetulan pas aku cek. Nah, ini kan CV zaman dulu gua yang pertama. Terus bisa upload di Twitter. Langsung netizen bekerja lah sesuai job desk mereka. Netizen Twitter memang luar biasa ya. Terus somehow dia viral gitu, sempat viral gitu. Wow, jadi memang viralnya di mana-mana ya, di Twitter, Facebook, terus di Instagram juga sampai akhirnya Kak Doni sempat diundang di beberapa stasiun televisi juga ya. Nah itu gimana sih perjalanannya, maksudnya sampai akhirnya sempat kaget gak sih, shock gak sih sampai viral itu? Shock pertamanya, karena HP ku tuh apa sih di kantong kok getar-getar mulu, apakah ada bos besar nelpon atau apa, atau revisi segala macam. Ternyata notif Twitterku. Jadi aku posting kayak berapa jam tuh ada 3.000 notif. 3.000 retweet atau gimana? 3.000 retweet. Wow. Hari pertama, sekarang udah. Dalam waktu berapa jam tuh? Aku upload pulang kerja jam 4. Ya, jam 7. Wow, gila ya netizen Twitter. Netizen. Terima kasih untuk netizen Twitter yang sudah memviralkan Kak Doni seperti sekarang ini ya. Oke. Nah, berarti sampai sekarang ini sampai sekarang masih menerima undangan? Masih. Ini ternyata menjadi viral in a positive way itu impact-nya bagus banget sih. Waktu peak-nya dia viral, aku ditelepon tuh tidak melebih-lebihkan, ada kali 50 orang nawarin kerja semuanya. Wah, gokil ya. Terus di email apa, jadi ditawarin kan, bukan nawarin? bukan ditawarin. terus beberapa aku ladenin, berapa enggak, karena ada yang cuma bang bikinin CV kayak gitu dong ya. Malah jangan buka CV ya. Karena bodohnya karena nggak nyangka viral ada nomor HP di situ kan. Jadi siapapun, tapi sampai sekarang masih aktif nih? masih itu nelpon apaan, ya saya dari asuransi apa ya Tuhan, awalnya kartu kredit ya. Kredit apa, aduh itu deh. Oke, berarti memang sekarang kan di Angkasa Pura nih, terus tadi cepet 50 mungkin HRD nelpon langsung. HRD. Nah, itu aku pengen tahu nih, karena kan sekarang kalau kita bicara soal generasi milenials, apalagi sobat kami women yang baru lulus nih, kita tuh tertarik banget sama tergiur dengan tawaran. Ya, jadi suka kutu loncat dan mungkin ya suka pindah-pindah lah ya generasi Y dan Z ini. Nah, apa sih yang membuat Kak Doni tetap stay di Angkasa Pura untuk saat ini? Untuk saat ini karena satu, ilmu yang selama ini gua kumpulkan, dapat dari kampus, dapat dari kerja, itu kepake banget di sini. Terus
karena kita BUMN itu sekarang lagi ekspansi ke kita baru banget ini telat sih menurut gue, baru ekspansi ke sosial media. Zaman dulu tuh masih dianggap sebelah mata, tapi sekarang sosial media tuh sangat, malah dia jadi nomor 1 kita. Jadi sekarang kontak center itu udah Ya, sosial media. kalah. Sekarang orang kalau dapat komplain langsung ke Twitter, langsung DM di Instagram gitu kan. Jadi di kita sekarang geraknya di situ. Dan tugasku itu selain buat yang daily content, bikin ini juga branding guidelines buat ke seluruh cabang-cabang. Kita ada 19 cabang sekarang. Wow. Yang membuat orang ini gua ngapain sih? Yang membuat Kak Doni Ya, sampai di titik ini. sampai di titik ini. Wow. Oke. Nah, itu dia tadi keseruan kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Doni dan juga Kak Peter. Jangan kemana-mana, tetap di Live After College 2.0, Fight for your dreams.